Maka saya menikmati kue keju itu sedikit demi sedikit supaya awet. Bahkan setelah kuenya habis, remah-remahnya pun masih saya makan. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 11 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Judulnya Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, suatu hari saya mendapat oleh-oleh kue keju dari teman saya di Amerika. Dia beri saya 1 bungkus besar. Ketika saya coba, wah, rasa kejunya itu betul-betul rasa keju asli yang belum pernah saya rasakan. Maka saya tahu Amerika jauh dan teman saya itu juga jarang sekali pulang ke Indonesia. Maka saya menikmati kue keju itu sedikit demi sedikit supaya awet. Bahkan setelah kuenya habis, remah-remahnya pun masih saya makan. Karena walaupun remah-remah, tetapi rasa kejunya tetap luar biasa. Sobat Fresh Juice, di dalam bacaan kita hari ini ada cerita tentang remah-remah. Kalau kita mendengar kata remah-remah, biasanya yang terpikirkan oleh kita adalah bahwa remah-remah itu barang sisa, dibuang saja, tidak penting. Tetapi bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa remah-remah itu tidak remeh loh. Mari kita lihat kisahnya. Yesus sudah melakukan berbagai mujizat di Yerusalem. Dia sudah kasih makan 5.000 orang. Dia sudah berjalan di atas air. Dia sudah menyembuhkan banyak orang sakit.
Yesus sudah jadi selebritis. Maka ketika dia berusaha menyingkir dari Yerusalem, dia pergi ke negara lain ya. Tirus ini bukan negaranya orang Israel. Dia pergi ke tempat lain. Di situ dia sebetulnya tidak ingin orang tahu kedatangannya. Tetapi namanya selebritis. Walaupun sudah menyamar, pakai masker, pakai topi, diam-diam, tetap saja ada paparazzi yang tahu. Demikian juga dengan Yesus. Walaupun dia berusaha merahasiakan kedatangannya, orang-orang tetap tahu. Termasuk wanita Siro-Fenisia ini. Dia seorang asing, dia bukan orang Yahudi. Dan saat itu dia sedang galau karena anaknya kerasukan roh jahat. Tentu sebagai seorang ibu, dia berusaha mencari kesembuhan untuk anaknya. Dan ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, dia segera tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan anaknya. Maka dia datang menghampiri Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus. Walaupun Yesus sepertinya judes, walaupun Yesus sepertinya menolak permintaannya, tetapi dia tetap bertahan. Dia tahu hanya Yesus yang sanggup. Bahkan dia bilang, anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Dia tidak perlu mujizat besar, dia hanya perlu remah-remahnya Yesus. Dan dia tahu remah-remah Yesus itu juga cukup untuk menyembuhkan anaknya. Dunia mengajarkan kita bahwa besar itu bagus, kecil itu jelek. Maka kita selalu mencari hal yang besar, hal yang spektakuler, makin besar, makin bagus. Kita mencari mujizat yang besar, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kita juga mencari berkat yang besar, pekerjaan baru, bisnis baru, rumah baru. Wah, itu berkat-berkat yang kita cari. Dan seringkali kita melupakan berkat-berkat yang tampaknya remeh, seperti remah-remah yang kita alami sehari-hari. Saking sudah terbiasanya, kita tidak lagi menganggap itu mujizat. Padahal mujizat besar, mujizat kecil, itu semua berasal dari Tuhan yang harus kita syukuri. Setiap pagi kita bangun pagi. Karena seringnya kita bangun pagi, kita sudah tidak menganggap itu sebagai mujizat. Beberapa hari lalu, saya mendengar kabar seorang kenalan meninggal dunia di dalam tidurnya. Dia nggak bisa bangun, dia tidur dan hilang. Maka saat kita bisa membuka mata di pagi hari, walaupun itu kita lakukan setiap hari, itu pun tetap mujizat yang perlu kita syukuri. Maka sekarang saya tidak lagi memikirkan kue keju Amerika itu, tetapi saya berusaha menikmati setiap makanan yang masih bisa saya santap, karena itu juga pemberian Tuhan. Saya juga tidak lagi menanti-nanti dengan rasa cemas kapan pandemi ini berakhir. Kapan ya? Kapan ya? Tidak, tetapi saya berusaha mensyukuri setiap hari yang boleh saya jalani, setiap aktivitas yang masih bisa saya lakukan secara online atau offline. Saya juga berusaha mensyukuri kesehatan yang Tuhan anugerahkan pada saya. Setiap hari, setiap kegiatan, setiap kesibukan, walaupun hanya secercah matahari di tengah musim hujan ini, itu pun berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Maka sobat Fresh Juice, ingat, besar atau kecil, semuanya adalah pemberian Tuhan. Walaupun tampaknya seperti remah-remah, tetapi sebetulnya itu bukan barang sisa.
Jika remah-remah itu berasal dari Tuhan, maka remah-remah itu tidak remeh. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu, setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk bisa bersyukur, ajari kami untuk menyadari dan bisa melihat setiap berkat dan karya tangan-Mu di dalam hidup kami. Baik itu besar maupun kecil, kami mau menyadari dan melihat semuanya. Buka pikiran kami, buka mata kami, buka telinga kami, dan buka hati kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.